Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya. Pada sore hari ini kita mau bikin vlog tentang tips agar usaha toko sembako cepat berkembang. Yang pertama tipsnya teman-teman, agar usaha kita itu cepat berkembang. Kalau mau buka toko sembako dalam jangka waktu 1 tahun sudah kelihatan bahwa usaha kita itu peningkatannya dari bulan ke bulan itu terus naik ya. Jadi yang pertama, kalau menurut pengalaman saya teman-teman, yang pertama usahakan lokasi kita itu berada di tempat yang strategis. Itu syarat utama kalau mau usahanya itu berhasil, karena kalau tempatnya itu strategis di dekat perumahan, penduduknya banyak, orang komplek banyak, jadi pangsa pasar kita itu sudah jelas ya ada di sana. Kalau kita tempatnya itu di gang kecil, gang sempit yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan mobil, cuman bisa dilalui kendaraan motor, itu agak susah berkembang karena nanti distributor mau ngantar barang itu pasti harus lewat ya. Jadi usahakan lokasinya itu strategis ya. Kalau di tempat saya ini contohnya toko saya yang ada di rumah, ini adalah perumahan ya teman-teman, tapi ini bisa dilalui oleh kendaraan mobil dan motor. Untuk toko yang di rumah ini awal-awal kita buka usaha, memang kita buka di rumah. Ini dulu garasi rumah yang kita jadikan sebagai toko. Jadi ini lokasi yang saya sebutin tadi ya. Jadi selama kalau nggak salah 2 tahun kita buka di rumah ini, karena rumah saya ini di perumahan di dalam gang, tapi sebenarnya tidak terlalu masuk ke dalam. Nah ini di depan itu yang tinggi itu adalah ruko ya teman-teman. Jadi saya di belakang ruko ini, saya mengalami sendiri kalau lokasi tempat kita usaha itu agak berada di dalam, susah untuk berkembang secara cepat. Memang bisa jadi besar, tapi untuk berkembang secara cepat itu agak susah karena tidak semua distributor mau kerjasama kalau toko kita itu berada di dalam perumahan seperti ini. Tapi untuk pangsa pasarnya lumayan bagus, karena perumahan kita ini ada terdiri dari 200 kakak dan rata-rata sudah berpenghuni semua ya. Jadi sangat enak sekali untuk jualan, tetapi tidak bisa mendapat konsumen itu dari semua tempat, terbatas ya, cuman di dalam sini saja. Jadi lokasi itu penting sekali ya. Terus yang kedua teman-teman, tipsnya kalau mau usahakan modalnya itu modal yang halal ya. Jangan kalau baru buka usaha langsung pinjam ke bank, ini kalau menurut pendapat saya, atau pinjam ke rentenir, karena itu rentan dan riskan sekali. Karena yang namanya kita buka usaha, kita tidak tahu apakah usaha kita rintis ini akan berjalan sesuai dengan harapan kita atau maju, atau bahkan gimana, kita tidak tahu ya. Jadi usahakan pakai modal yang ada dulu, mau besar mau kecil itu bisa semua, yang penting halal ya. Terus yang ketiga kalau menurut saya teman-teman, kalian harus tekun dan pantang menyerah ya. Ini penting juga, tekun dan pantang menyerah, karena sesuatu yang kita kerjakan tiap hari dan kita tekun, fokus, itu saja yang kita kerjakan setiap hari, lama-lama pasti akan membuat
membuahkan hasil ya. Seperti toko saya juga begitu dulu awal-awal teman-teman. Awal-awal dulu kita itu barangnya dikit sekali. Sekarang di rumah juga tidak terlalu banyak, cuman ngecer karena sudah banyak di toko saya yang di depan, yang di pinggir jalan. Dulu pertama kita di dalam sini modalnya itu 30 juta ya teman-teman. 30 juta itu kita gunakan untuk beli rak. Beli raknya ada 4 dulu. Terus terus dulu waktu pertama belum ada kulkas ya. Kulkas es krim itu belum ada. Walls belum ada, Coca-Cola belum ada. Itulah susahnya kenapa kalau toko kita di dalam gang, kita itu harus cari ya, harus cari distributor ini. Kita usahakan kalau mau jualan es krim, mau jualan minuman dingin, harus kerjasama dengan orang. Jangan kita beli sendiri kulkasnya. Kalau beli sendiri kita harus keluar modal lagi ya teman-teman. Kalau dengan Coca-Cola ini, kalau kita kerjasama, kulkasnya dipinjami gratis, paling kita cuman beli barang dari Coca-Cola, sama seperti es krim ya. Jadi kalian harus manfaatkan kerjasama dengan distributor ini. Barang-barang yang dari produk Hatari, dari produk Nestle, dari produk minuman, itu dulu susah didapat kalau tokonya berada di dalam gang ini. Terus beras itu dari distributor juga susah didapat. Jadi saya dulu cari di Google sendiri ya teman-teman. Kalau distributor Hatari yang ada di Palembang, cari di Google di mana kantornya, terus ada nomor HP-nya, saya telepon. Nestle seperti itu, cari di Google. Nanti kalau ketemu ditelepon. Nah, distributor yang mau masuk ke dalam gang itu kalau di tempat saya cuman Unilever, terus Uwing dan Mayora ya. Nah, 3 distributor itu sangat enak sekali. Memang mereka itu enggak terlalu pilih-pilih tempat ya. Asal kita mau kerjasama, memenuhi syarat, dia bisa kasih fasilitas pembayaran tempo ke toko kita. Terus yang terakhir, kalau menurut saya teman-teman, kalau usahanya mau cepat berkembang, jangan lupa doa dan sedekah ya. Itu sudah saya alami sendiri, kami alami sendiri. Setiap apa yang kita lakukan itu selalu minta sama Allah, doa sama Allah ya teman-teman. Karena yang kasih rezeki itu Allah, yang memudahkan usaha kita itu Allah. Terus kalau kita mau sedekah, tujuannya kalau saya memang minta sama Allah setiap sedekah agar usaha kita ini dibikin berkembang, dibikin maju, dimudahkan semua urusannya, dilancarkan semua urusannya. Jadi sedekahnya sesuai kemampuan kita masing-masing ya. Kalau bisa besar, kenapa harus kecil? Kalau tidak ada yang besar, dimulai dari yang kecil, itu kata Pak Ustadz. Tapi yakinlah kalau kita mau berbagi ke orang lain, menolong orang yang lagi kesusahan, pasti Allah akan kasih rezeki yang lebih. Pasti Allah gantikan rezeki yang lebih ya. Percaya dan yakin, harus yakin sekali. Kalau kita bantu orang, mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, pasti Allah bantu kita. Cukup sekian dulu videonya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe.